Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan penggunaan Odoo 16. Pertama, silakan buka di terminal dulu ya. Terminal dulu, silakan bisa dibuka. Ini tujuannya adalah supaya tampil proses menjalankan Odoo maupun Docker ya. Nah, di sini. Oke. Kita akan coba untuk memperhatikannya. Sudo su ini masuk ke root. Ya, masuk ke root. Kalau passwordnya gagal kan seperti itu. Tapi kalau passwordnya benar, nah ini masuk ke root dulu. Ya, masuk ke root. Kemudian berikutnya adalah kita mengecek Docker-nya sudah terinstall apa belum untuk yang beberapa kontainer dengan menggunakan perintah docker ps min a. Ya, ini contohnya. Nah, nanti silakan bisa di cross check. Ini kontainer ID. Ini mau yang versi 15, Odoo 15 ini ada. Odoo 16 ada juga. Jadi bukan berarti dihapus, enggak usah ya. Dan ini bisa running bareng seperti ini. Ya. Ini bisa running bareng. Kemudian supaya ini bisa kita jalankan satu saja, ini ada perintah menggunakan docker stop dolar apa ya kemarin nggak salah ya, ada perintahnya di sini. Nah ini docker stop string dollar ps min key. Jadi yang proses yang ada di kontainer ini bisa kita stop secara keseluruhan. Kita tekan enter aja. Tapi saran saya masuk ke root dulu ya. Nah, otomatis semua service di kontainer ini akan berhenti ya, akan berhenti. Kemudian kita bisa melihat docker ps min a. Maka yang tadi jalan otomatis portnya di sini tidak ada. Kita bisa melihat perbedaannya. Oke, ini untuk menjalankan Docker. Kemudian berikutnya adalah kita mengeksekusi yang Odoo 16 saja. Untuk mengeksekusi Odoo 16 saja, maka solusinya adalah kita pilih cd change directory ya, Odoo 16. Oke. Kalau sudah, maka kita jalankan Docker Compose. Ini harus diinstal dulu ya. Materi sebelumnya sudah ada terkait Docker Compose ini. Tekan enter. Nah, ini Docker Compose-nya admin D. Kalau sudah done seperti ini, kita bisa mengecek lagi dengan menggunakan perintah docker ps min a. Enter. Maka yang running adalah yang Odoo berapa ini? 15 ya, Odoo 15 ya. Odoo 15, maaf, Odoo 16 pokoknya. Oh, 15. 16 Postgre-nya Postgre yang 15. Oke. Jika sudah, maka langkah berikutnya adalah kita menjalankan Odoo 16 ya. Bentar. Jadi dari sini kita akan coba mempraktekkan dulu. Jadi tadi itu yang terkait dengan proses menjalankannya. Sehingga kalau prosesnya sudah selesai seperti ini, maka kita bisa cross check ya. Apakah sudah running atau belum. Nah, ini kita bisa cross check lewat sini aja. Oke, kita menjalankannya dengan menggunakan ini ya, localhost 10016 gini. Klik. Ya, ini masih proses, maka akan muncul halaman awal. Ya, ini halaman awal ini bebas ya. Nah, otomatis. Oke. Dan ini juga saya implementasikan di apa namanya? Coba ya saya lihat di ESPI sudah berubah atau belum ini. Win. Oh, belum ya ini ya.
Berarti masih belum ini. Harusnya connect nih. Bentar, saya cek dulu ya. Ya. Jadi salam, monggo Pak. Jadi di sini kita bisa melihat dari hasil ini ya apa namanya yang sudah running akan kelihatan ya, akan kelihatan potnya ya, akan kelihatan potnya dari odonya. Perbedaannya apa kalau kita lihat? Perbedaannya apa? Kalau yang 15 pakai potnya 10015. Kalau yang pakai 16 maka potnya ya 1016. Ya, itu yang terkait dengan Odo 16 ya. Ya. Oke. Nah, ini yang target hari ini harus bisa tercapai. Jadi ini yang versi lokal, sehingga kita langsung sign in aja. Ya, langsung kita sign in, masukkan username, password. Ini. Sudah? Nah, masuk ke sini. Nah, ini kita login. Oke, masih proses. Jadi kita harus instalasi minimal itu adalah modul website ya. Modul website. Oke. Nah, ini modul website. Jadi di sini kita pilih apps. Nah, ini Anda pilih apps. Kemudian kita pilih website. Nah, ini website. Kalau sudah terinstall akan muncul ini, install. Kalau yang belum ada tulisannya install ini berarti masih belum terinstall. Nah, tugas Anda adalah semua kelas ini di mata kuliah ini yaitu mendesain website dulu. Websitenya berkaitan dengan proyeknya masing-masing. Ya, misalnya kalau ini websitenya ya misalnya sistem pengendalian internal atau salah ini ya, salah ketik ini ya. Oke, misalnya kita mau edit, tinggal ketik aja edit. Ya, saya tunjukkan aja yang sudah ada aja ya. Ya, misalnya gini. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, contoh. Ini ya. Ini yang sudah running. Satuan Pengawasan Internal, SPI misalnya. Ini kita login dulu. Sign in. Nah, maka akan muncul tampilan halaman web. Oke. Oke. Kita lihat dulu. Nah, ini. Ya. Kita bisa lihat ya, website. Nah, ini contohnya. Ya. Satuan Pengawasan Internal, salah ketik tadi ya. Oke, paste. Ya, misalnya seperti ini. Ini contoh versi lokal. Nah, ini Anda tuliskan nanti masing-masing proyeknya apa. Proyeknya satu kelompok cukup satu aja. Tapi dipraktikkan ke semuanya, gitu ya. Ya, proyeknya satu kelompok satu aja. Dan ini dipakai terus sampai dengan UAS nanti. Ya, caranya gitu ya. Misalnya kita mau ngetik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini contohnya saja ya, contohnya saja. Jalan Gajayana nomor 50 Kota Malang. Nah, kita save. Ini kita save. Nah, dah. Ini prosesnya penyimpanannya. Sudah jadi websitenya. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi ya. Oke. Jelas semua ya?
Ini berarti harus jalan hari ini. Harus selesai untuk masalah apps-nya ini. Pakai yang versi 16. Oke. Ya. Berikutnya, ini boleh ya tanya ya, walaupun online boleh tanya. Maksudnya silakan Anda boleh tanya langsung. Walaupun terekam di Zoom. Ada yang tanyakan enggak? Silakan. Sudah jelas ya? Jelas enggak ini? Iya, silakan, Mas. Loh, untuk kelompok berapa orang kemarin? 3 ya. Maksimal 3, minimal 2 ya, minimal 2. Ya, kalau ya, hah? Iya bebas, bebas. Seperti yang kemarin itu aja ya, kelompoknya. Kalau sudah buat maksimal 3, minimal 2, putra sendiri, putri sendiri, gitu ya. Nggak boleh. Satu kelas sendiri. Harus satu kelas sendiri. Nggak boleh beda kelas. Oke? Monggo kalau ada tanyakan. Ya, baik. Jadi harus satu kelas, cuman putra sendiri, putri sendiri. Baik, kalau nggak ada tanyakan, nah ini tinggal ngisi aja nanti. Project-nya apa? Oke, saya kira ini nggak sulit ya diinstal untuk modulnya ini. Kemudian ya, berikutnya adalah kita setting di sini. Setting setelah install website ya. Jadi pertama install website dulu. Maka berikutnya adalah kita setting di bawah ini. Silakan bisa dilihat. Kelihatan ya. Aktif the developer mode. Ini harus dicentang. Kita sekarang modulnya versi ke developer mode. Ya, sudah seperti ini. Nah, sudah berarti. Sudah nggak ada masalah developer mode-nya. Kemudian kita masuk ke apps. Ini saya rekam ya. Pilih apps. Kemudian di sini Anda pilih modul project. Nah, ini project. Nah, ini kan belum terinstall. Sekarang kita install dulu. Aktif. Oke, sudah kita aktifkan. Ya. Modul project sudah kita aktifkan. Ya. Oke, sudah ya. Ini proses running modul yang kita aktifkan. Ya. Ya, kalau sudah terbentuk seperti ini, ya. Oke, ini modulnya. Berarti di sini kita lihat otomatis di sebelah kiri akan muncul apa ini? Project. Kita klik saja. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan, project-nya, judul websitenya terkait dengan project tadi. Misalnya pengembangan sistem pengembangan aplikasi penggajian dengan menggunakan metode apa. Nah, gitu ya. Itu namanya project yang Anda kembangkan. Anda tuliskan di sini. Nah, ini bawaannya di sini project, kita klik aja new project. Maka kita tuliskan projectnya apa? Misalnya pengembangan sistem, atau gini aja, tak buat projectnya adalah pengawasan internal Irjen misalnya ya, pengawasan internal aja gini aja wes. Ini di inspektorat misalnya. Nah, seperti ini, inspektorat. Klik create project. Nah, ketika kita mendefinisikan project, kita bisa lihat sini akan muncul projectnya. Yang meng-create siapa? Ini login kita masing-masing. Klik. Ketika kita klik, maka kita harus mendefinisikan task. Task itu adalah tugasnya masing-masing. Misalnya, di dalam pengawasan internal inspektorat, ini ada di contoh saja ya, contoh yang lain aja ya. Yang sekiranya Anda sudah bisa melihat
apa namanya, yang sudah jadi, yang sudah terbentuk. Ya, oke. Ya, bentar. Saya cek dulu. Bentar, saya coba cek yang sudah jadi aja ya. Supaya nanti enak. Ini kayaknya ya. Udah ya. Baik kemarin ya. Lupa saya IP-nya. Ya, coba saya cek dulu. Saya lupa kemarin. Bentar, kita lihat dulu. Bentar, ini saya lupa alamat ya. Ini sudah ketemu ya. 139 61 73. Ya. Oke, sebagai contoh seperti ini. Ini proyeknya adalah, nah ini Anda buat seperti ini, sistem desain pembelajaran, misalnya seperti ini. Oke, kemudian klik masuk, masukkan email. Cuma ini saya pakai 15 ini, tidak apa-apa ya, untuk contoh ya. Oke, ketika masuk ke sistem, kita bisa melihat contoh ini, modul project. Ya, modul project. Jadi ketika modul project ini, ternyata ada beberapa project yang dijalankan. Misalnya, ada pelatihan pengelolaan barang, pelatihan teknis. Ini adalah proyek-proyek yang sudah terdefinisikan. Kemudian proyek ini yang lagi progres yang ini belum selesai. Nah, oke. Bagi contoh, klik project. Nah, kita klik aja. Nah, ini di dalam proyek pelatihan pengelolaan barang ini, misalkan kita ambil contoh, ada beberapa hal. Mulai dari persiapan, pembahasan, penyusunan, laporan sampai pembuatan SPMK misalnya. Ini contoh kegiatannya. Dan masing-masing tas ini ada beberapa sub yang harus dikerjakan. Meliputi ada penyusunan desain, ini berapa. Kalau misalnya ada, ini paling penting bisa kita tandai. Klik. Nah, kalau ini paling penting juga kita tandai. Nah, itu juga bisa. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya di dalam manajemen project. Jadi nanti masing-masing itu adalah bagaimana setiap individu mampu mendefinisikan proyek dan perkiraannya. Ini berapa hari? Ya, misalnya ini. Nah, ini kira-kira bagaimana prosesnya. Ini ada semua. Sehingga nanti masing-masing itu menyusun pembahasan proyek yang akan dikembangkan dalam bentuk tool yang sudah kita gunakan. Ini contohnya ya. Sudah jelas semua atau belum? Yang kita maksudkan. Jadi proyeknya adalah bebas. Anda menentukan proyek apa, silahkan. Tapi di webnya itu satu kelompok, satu tim itu ikut terlibat semuanya. Jadi tidak ada yang nggak terlibat. Oke, gitu ya. Ada yang mau disusulkan lagi, monggo?
Oke. Kalau nggak ada, mungkin untuk praktek hari ini cukup sekian dulu. Silakan bisa dilanjutkan untuk mendesain sebuah proyek ya. Baik, terima kasih.